Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan di sini udah ada berbagai part atau spare part ya. Cuman ini mereknya campur ya, ada Kawahara, ada WRT, ada TK juga, tapi ini kenapa ada kampas rem di sini ya. Kalau misalnya sesuai judul ya, yang bakal gue bahas adalah daftar komponen CVT dan mungkin sedikit gue jelasin cara kerja ataupun fungsinya ya. Jadi di CVT motor kan nggak cuma satu jenis tapi ada beragam part yang saling bekerja sama, dan kalau misalkan salah satu bagian itu rusak atau bermasalah atau aus lah ya, itu akan berpengaruh sekali terhadap kinerja dari motor matic kalian ya, karena ini ya bisa dibilang jantungnya ya, kalau atau mungkin kakinya juga ya, yang dimana kalau misalkan ini rusak otomatis motor tidak akan bisa bergerak dengan optimal ataupun sama sekali tidak bisa bergerak ya. Jadi apa aja sih komponen dari CVT? Mari kita bahas. Oke, langsung kita bahas aja ya. Di sini ada beragam merek di sini untuk part-partnya, karena kalau gue ngumpulin satu merek aja kayaknya nggak kumpul ya. Ya di sini ada Persivity dan lain-lain ya. Jadi seperti yang tahu apa itu CVT atau Continuously Variable Transmission, nah itu panjangannya dari CVT. Yang dimana ini adalah transmisi yang ada di motor matic atau transmisi otomatis, yang dimana kita nggak memerlukan lagi yang itu namanya gear set ya. Kalau di motor manual, jadi perpindahan giginya diatur secara otomatis atau continuously ya, secara otomatis dari RPM rendah sampai tinggi itu semuanya diatur di sini. Jadi kecepatannya akan disesuaikan. Nah, apa sih komponen dari CVT itu ya? Ada beragam part. Ini sejujurnya nggak ada semua nih, nggak lengkap ya. Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 6. Aslinya ada lebih dari 10 harusnya ya. Kalau misalkan kita ngomongin semua bagian atau sampai part terkecilnya gitu ya. Nah, komponen CVT yang pertama adalah rumah CVT atau transmission case. Jadi setiap bagian CVT ini terlindung dalam satu wadah yang tertutup yang kita sebut dengan rumah CVT biasanya. Yang fungsinya ya nggak hanya sebagai pelindung ya, tetapi juga untuk menjaga kebersihan masing-masing komponen ya, dari debu, dari kotoran, dari air yang ketika kita jalan itu kan dia akan tetap aman. Oke, selanjutnya ada poros puli. Nah, poros puli ini ada dua, yaitu primary safe atau poros puli primer atau yang utama, dan juga secondary safe atau poros sekunder. Ya, kita yang pertama dulu yaitu yang primer. Nah, poros ini adalah bagian yang pertama kali menerima tenaga dari mesin, jadi yang terhubung langsung ke mesin sebelum disalurkan ke sistem CVT lainnya. Nah, jadi primary safe ini berputar dengan kecepatan yang sama atau RPM-nya sama persis dengan putaran mesin. Jadi memastikan tenaga yang tersalur secara optimal ke puli depan dan juga V-belt. Nah, kalau misalkan poros ini bermasalah, otomatis tenaga yang disalurkan tidak akan cukup optimal, tidak baik gitu kan. Nah, oke, selanjutnya adalah secondary safe atau poros sekunder ya. Jika si primary safe ini terhubung dengan mesin, maka si secondary safe ini terhubung langsung dengan sistem roda belakang ya. Bisa dibilang komponen ini adalah jembatan terakhir sebelum tenaga mesin benar-benar mendorong ataupun melaju ya. Nah, jadi dia benar-benar poros ya, jadi ada depan juga ada belakang, yang dimana dia itu satunya itu menggerakkan, yang satunya itu digerakkan. Jadi cuman itu aja bedanya ya si poros ini. Nah, poros ini nanti akan terhubung dengan yang namanya puli. Nah, puli juga dibagi dua ya lagi ya. Itu ada puli depan dan juga puli belakang. Nah, kita bahas yang puli depannya dulu. Jadi puli depan atau variator set ini, jadi komponen CVT yang bertugas untuk mengatur perubahan rasio transmisi nih. Jadi perubahan rasio itu diatur di puli depan ya. Nah, bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu primary fixed shaft dan juga primary sliding shaft ya, atau orang juga nyebutnya dengan rumah roller ya. Rumah roller kalau misalkan di sini gue punya nih rumah roller dari Kawahara. Ini bisa segel guys, bentar deh. Nanti kita unboxing. Ini masih segel. Nanti kita bikin video soalnya. Nah, kita lanjut ya. Untuk primary fixed shaft itu bagian yang tetap ya, tidak bergerak ya, yang menjadi tumpuan dari si V-belt ya. Tidak bergerak tapi berperan dalam mengontrol tekanan dari V-belt saat berputar. Nah, kalau yang primary sliding shaft atau rumah roller ini bagian yang bergerak maju mundur ya, sesuai dengan tekanan dari si roller. Nah, dari roller ini ya, dari roller. Ya, yang dimana ini akan membuat rasio transmisi berubah secara otomatis ya, menggantikan fungsi perpindahan gigi ya pada motor manual. Jadi ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau di motor matic itu diatur si ini ya, puli depan. Jadi
Kalau misalkan kalian lihat video kita sebelumnya soal bagaimana CVT itu bekerja, jadi dia kan merubah rasio dengan cara membuka dan menutup si puli ya, dan juga V-belt-nya itu naik dan turun gitu. Oke, selanjutnya ada puli belakang atau dividend puli setnya. Ini sama seperti puli depan, puli belakang juga memiliki dua bagian utama ya, yang bekerja dengan menyesuaikan rasio transmisi. Nah, di sini puli belakang itu bekerjanya itu menyesuaikan ya, dia juga sama ya, mengatur rasio tapi dia itu menyesuaikan sesuai dengan rasio transmisi dari depan juga ya. Komponen di antara dua ya, yaitu secondary fixed CHF dan secondary sliding CHF. Jadi ada yang bagian yang tetap itu yang fix dan juga yang sliding atau yang bergerak ya. Di mana untuk secondary fixed CHF ini bagian yang diam, yang berfungsi sebagai tumpuan dari V-belt ya. Jadi sama ya seperti yang primary fixed CHF ya fungsinya. Nah, untuk yang sliding otomatis dia yang bergerak ya, bergerak maju mundur. Nah, kalau misalkan yang depan itu dibantu oleh dengan roller, tapi untuk yang belakang itu diatur dengan persivity ya, bergerak maju dan mundur sesuai dengan rasio yang diberikan gitu. Oke, selanjutnya itu ada plat rem. Ya, plat rem ini bagian yang sebenarnya kecil banget ya, tapi cukup penting dalam menggerakkan roller si CVT. Jadi dia itu terdapat di rumah roller ya adanya, yang di mana ya dia itu apa ya, komponen ini bekerja sama dengan si rumah roller atau primary sliding CHF untuk mengatur perubahan posisi roller saat motor itu berakselerasi atau deakselerasi atau kita lepas gas. Yang dimana ketika gas dibuka, roller kan akan terdorong keluar mengikuti jalur dari plat rem yang menyebabkan puli ini atau puli depan merapat dan juga meningkatkan rasio transmisi. Nah, jika plat rem ini aus, maka permukaannya akan rusak dan pergerakan roller tidak akan optimal dan membuat akselerasinya kurang ya atau lambat gitu. Tersendat lah ya bisa dibilang. Terus ada juga selanjutnya itu slider atau slide piece. Ya, slide piece ini juga sama ya, bentuknya kecil banget. Bentuknya kayak bantalan ini, kayak bantalan ya, yang ada di rumah roller juga yang berfungsi sebagai penahan pergerakan dari primary sliding CHF. Yang dimana slide piece ini membantu mengurangi gesekan yang berlebih ya, menjaga pergerakan puli tetap halus dan juga memperpanjang usia roller yang serta puli depan ya gitu. Terus bagian selanjutnya ada spacer atau bos rumah roller ya, ini masih di bagian depan lagi. Nah, spacer atau bos ini adalah tabung kecil ya, tabung kecil yang ya bentuknya kayak gini kurang lebih ya, atau spacer atau bos rumah roller ya, bentuknya kayak tabung kayak gini, tabung kecil gitu kan. Ini dipasang di antara rumah roller dan poros puli primer. Nah, komponen ini membantu menjaga jarak dan juga keseimbangan pergerakan roller agar tetap stabil gitu. Nah, ini kalau misalkan aus atau kendor ya, ini biasanya rollernya akan bergeraknya tidak beraturan atau tidak stabil, dan dimana ini juga yang bagian yang bisa bikin CVT kita bunyinya cukup berisik gitu kan. Oke, selanjutnya ada roller ya. Di sini ada roller ya atau pemberat atau weight primary CHF yang dimana bagian ini menentukan beban rasio transmisi ya pada puli depan. Jadi ini kita masih ngomongin puli depan lagi nih. Ya bentuknya kayak apa ya, kalau gue bilang kayak silinder kecil gitu kan dengan bobot tertentu. Makanya kalau kita beli kan ada ukuran ini, ada 6 gram, terus ada 9 gram, 12 gram gitu-gitu ya. Yang dimana ya kan bobot dari roller ini sangat mempengaruhi performa dari motor. Nah, roller yang lebih ringan bikin akselerasi lebih cepat, tetapi bisa mengurangi top speed. Begitu juga sebaliknya, kalau rollernya pengen dapat top speed, maka tinggal diatur aja beratnya gitu ya. Setelah roller itu ada yang namanya sabuk penggerak atau V-belt ya. Ini V-belt ya, di setiap komponen kendaraan matic itu pasti ada namanya sabuk penggerak atau V-belt yang menghubungkan antara puli depan dan juga puli belakang yang berfungsi untuk menggantikan peran rantai kalau misalkan di motor manual ya kita ngomongnya. Nah, tapi bedanya dengan rantai, komponen ini harus tetap fleksibel tapi juga kuat dan bisa menahan daya gesek yang terus-menerus ya. Jadi perubahan tekanan dari karena kan dia apa ya, kena tekanan dari puli ya juga ya. Oke, setelah V-belt itu ada yang namanya ini apa ya, persivity ya. Ini persivity ya, bentuknya ya sesuai dengan namanya ya, atau secondary shear spring. Ya, kalau ini posisinya ada di puli belakang yang dimana ya ini akan bekerja ketika motor itu berakselerasi, di mana per ini akan menekan puli belakang agar tetap stabil dan mempertahankan ketegangan si V-belt gitu kan. Nah,
si persistivity ini diatur atau dipilih berdasarkan tingkat tingkat kekerasannya ya, tingkat kekerasannya. Kalau misalkan terlalu lembut, ya kan, ini akan terasa ngempos biasanya akselerasinya. Ataupun sebaliknya kalau terlalu keras akan susah dapat top speed. Makanya kan kalau misalkan kita beli nih, ini ada kalau di BRT itu ada 10, 15 atau 20% itu tingkat kekerasan dari si Persivity. Atau mungkin di Kawahara itu pakai satuannya RPM, ada 1000 RPM, 1500 RPM atau 2000 RPM. Artinya si per ini akan bekerja pada RPM 1000, 1500 atau 2000 RPM. Sama aja tergantung tekanannya gitu kan, tekanan dari RPM-nya gitu ya. Oke, selanjutnya ada kampas kopling ganda ya. Ini kampas ganda ya, biasanya kita sebutnya, atau clutch carrier atau kampas sentrifugal bisa kita sebutnya, di mana kampas kopling ganda ini bagian yang menghubungkan antara tenaga dari CVT ke roda belakang melalui sistem kopling sentrifugal, di mana saat putaran mesin meningkat, gaya sentrifugal akan membuat si kampas kopling ini menekan dinding rumah kopling dan meneruskan tenaga ke roda. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya ada rumah koplingnya. Kalau ada kampas koplingnya tentu ada rumah koplingnya atau clutch housing. Nah, clutch housing ini ya. Nah, ini clutch housing ya kan, clutch housing. Inilah komponen tempat kampas ganda ini menempel ya. Jadi saat mesin mencapai putaran tertentu, permukaan kampas kopling harus dalam kondisi baik agar gesekan antara kampas kopling dan dindingnya tetap optimal. Terus yang terakhir ada bukan terakhir ya, ada dua terakhir ya. Itu ada torsi cam ya, torsi cam. Di mana torsi cam ini adalah bagian puli belakang yang berperan dalam mengontrol tenaga antara secondary sliding dengan persivity ya, dengan ini ya. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan pergerakan puli belakang agar tetap seimbang saat motor berakselerasi atau melambat, gitu kan. Nah, pada beberapa motor, torsi cam ini memiliki desain yang berbeda untuk menyesuaikan karakteristik akselerasi dan juga daya tahan. Dan biasanya torsi cam ini itu sangat berguna ketika ada di tanjakan, ya. Kalau di tanjakan, nah torsi cam ini bekerja, gitu ya. Terus yang terakhir nih ada gigi reduksi. Nah, gigi reduksi ini adalah bagian terakhir nih dalam sistem transmisi sebelum tenaga dari CVT diteruskan ke roda belakang, di mana komponen ini mengatur rasio perbandingan antara putaran mesin dan putaran roda, dan memastikan tenaga tersalurkan dengan cukup efisien. Nah, itu dia beberapa komponen CVT ya. Ada yang lain nggak ya? Kalau misalkan ada yang lewat, silakan kalian bisa bantu gue untuk koreksi. Dan untuk komponen-komponen ini ya, seperti biasa, kalau misalkan pengen CVT kalian itu awet ya kan, dan CVT kalian suaranya tetap halus ya kan, selalu rutin untuk perawatan dan servis. Minimal kalau servis CVT itu ya di 8.000 km sekali kalian servis CVT ya, dibersihkan, dicek komponen yang rusak. Gue udah pernah bahas soal kapan sih harus servis CVT ini ya, setiap berapa kilometer atau ketika ada tanda-tanda tertentu ya, itu kalian harus dirawat setiap komponennya karena masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Kalau misalkan salah satu bagian ini bermasalah atau misalkan mempengaruhi secara keseluruhan performa dari CVT kalian, di mana CVT ini kan akan meneruskan tenaga yang dari mesin ke roda belakang. Kalau mesin kalian oke, tapi CVT-nya bermasalah, otomatis tenaga yang disalurkan tidak akan optimal. Yang dimana salah satu hal yang mungkin akan terasa adalah BBM akan terasa lebih boros, tarikannya berat, itu kan akselerasinya juga lambat ya. Jadi itu, jadi kalau misalkan kalian mau ganti komponen CVT ya, langsung upgrade. Di sini gue punya beberapa merek yang bisa kalian pakai, kayak misalkan ada TDTK, kalian pengen ganti roller, atau Kawahara, atau dari BRT juga ada rollernya, atau Persivity ya. Persivity gue ada dari Kawahara dan juga BRT ya, untuk kayak rumah roller, kampas ganda, dan lain-lainnya. Di sini gue ada banyak ya, ada 3 merek ini, silahkan kalian pilih ya. Bahwa pembelian di mana, Min? Pembelian ada di bawah seperti biasa, di link di description di bawah, silahkan dicek aja untuk pembelian langsung ya. Kalau misalkan kalian mau grosir juga bisa, mungkin teman-teman yang punya toko, punya bengkel yang mau jualan gitu kan, silakan boleh hubungin admin gue, linknya, nomornya ada di kolom description di bawah ya, silakan hubungi aja, silakan dipilih, ada 2 nomor di situ atau 3 nomor di situ, silakan hubungi salah satu untuk konsultasi lebih lanjut, atau mau konsultasi ke gue juga bisa ya. Buat teman-teman yang mau bisnis spare part motor juga bisa konsultasi, atau teman yang punya masalah dengan motornya, yaitu motor matic atau manual, bisa konsultasi langsung atau di kolom komentar juga boleh ya. Gue akan jawab sebisa gue ya. Jadi kayak yang nggak kejawab, gue mohon maaf karena banyak juga yang nggak kejawab. Atau bisa DM gue, dan kalau misalkan masuk filter mungkin agak sedikit lebih lambat ya.
Itu aja, terima kasih ya. Mohon maaf kalau misalkan kepanjangan ya. Kalau misalnya ada yang tanyakan atau ada yang kurang silakan aja langsung komentar aja di bawah. Itu aja, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.